Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi, anak-anak kelas 11 MIPA. Insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali di PJJ Akidah Akhlak kelas 11 MIPA ya. Baik yang Pekayun maupun yang Pondok Ranggon. Dan sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah sama-sama kaji, sama-sama kita belajar tentang adab berpakaian dan adab berhias ya. Dan hari ini kita masih melanjutkan lanjutan dari adab atau tentang berhias ya. Di mana sebelumnya di rekaman terakhir yang kalian ikuti itu sudah sampai di pembahasan tentang adab atau rambu-rambu dalam berhias ya. Yang pertama niat yang lurus, kemudian tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama, kemudian dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim, tidak berlebih-lebihan, dilarang berhias seperti orang jahiliyah, ya. Kemudian berhias menurut kelaziman dan kepatutan, dilarang berhias untuk keperluan atau foya-foya dan ria atau pamer ya. Dan mari kita hari ini lanjutkan tentang materi yang berkaitan dengan berhias. Nah, nilai positif adab berhias. Jadi orang yang dalam berhias itu menggunakan adab-adab yang islami, maka insya Allah hasil dandanannya atau hasil dia berhias itu insya Allah akan memperhatikan hal-hal yang baik atau yang halal. Ya. Dengan menggunakan barang yang halal, cara yang baik, insya Allah maka dia akan bisa menghasilkan ya karya yang bermanfaat bagi sesama ya. Kemudian juga kan insya Allah dengan berhias yang mengikuti adab-adab Islam maka tidak menimbulkan keangkuhan, ya kesombongan ya, kemudian pamer dan sebagainya. Orang-orang yang berhias secara Islami insya Allah kan berpengaruh positif ya dalam berbagai aspek kehidupan manusia kita ya. Misalnya kita berhias untuk ibadah, maka insya Allah segala aktivitas berhias yang dilakukan orang muslim ya akan mendapatkan atau menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau berhias diniatkan sebagai bagian untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, membiasakan adab berhias ini ya. Islam memerintahkan anak sekalian bahwa Islam menyuruh kita semua untuk berhias dengan cara yang baik ya. Yang baik, kemudian yang bagus, yang indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya apa? Berhias itu memang bertujuan untuk mempercantik atau memperelok diri dengan dandanan yang baik dan indah ya. Tetapi memang di sinilah kemudian harus dipahami bahwa berhias itu dengan cara yang wajar ya. Dengan cara yang lazim, kemudian tidak berlebih-lebihan. Oke. Misalnya kalau yang wanita ya, kalian yang perempuan kan memang lebih sering berhias dibanding laki-laki ya. Jadi berhias itu yang perempuan itu tetap harus mengikuti rambu-rambu agama kita. Oke. Nah, ini buat rambu-rambu lagi nih ya buat kita semua, ada hal-hal yang diharamkan dalam perhiasan. Bagi laki-laki maka dilarang atau haram memakai emas dan kain sutra yang asli. Kalau yang perempuan boleh ya pakai emas ya, dan sutra juga boleh untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki diharamkan. Bahkan yang sebelumnya kita bahas ada seorang laki-laki pakai cincin emas, kemudian Rasul melihatnya dan menegurnya untuk melepaskannya. Karena diberatkan orang-orang yang pakai cincin emas di jarinya, maka ibarat adalah memakai bara api dari neraka.
Yang kedua nih, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian-pakaian yang ketat ya, ini juga dilarang oleh Islam. Ini terutama yang wanita nih ya, ketika pakaian kalian sudah pakai jilbab mengusahakan pakaiannya tidak ketat sampai kemudian laku-laku tubuhnya kelihatan sekali karena pakaiannya ketat. Namanya harus diperhatikan pakaian supaya kalian tidak memakai pakaian yang ketat. Laki-laki juga diharamkan nih menyerupai pakaian wanita dan juga wanita juga diharamkan menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Niat pakai baju, kemudian berhias, kemudian untuk niat yang tidak benar dengan untuk pamer, kemudian sombong, itu jelas diharamkan. Bertato dan mengikir gigi, ya. Jadi dalam Islam tato dilarang juga ya, tidak boleh pakai tato. Meskipun sekarang ini banyak orang ada tren orang senang pakai tato, ya. Tapi yang jelas ini sangat dilarang dan haram. Mengikir gigi ini ya, gigi digigir biar kelihatan rapi dan sebagainya. Ini kalau memang tidak ada kedaruratan maka diharamkan. Menipiskan alis ini ya, terutama para perempuan ya, kalian yang wanita ya. Jadi dilarang menipiskan alis kalian yang sudah Allah berikan, disyukuri dan tidak boleh untuk ditipis-tipiskan gitu ya. Kemudian menyambung rambut ya, rambut disambung nih. Gimana kalau orang di Jawa banyak orang yang nyanggul ya dengan rambut. Nah, ini juga sebenarnya dilarang oleh Islam ya. Jadi rambut yang dimiliki oleh perempuan ya atau laki-laki ya silakan disyukuri dan tidak usah ditambah-tambahin dengan cara menyambung dan sebagainya. Karena ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Oke. Jadi untuk hal-hal yang diharamkan dalam berhias ini cukup jelas saya kira. Nah, mari kita sambung untuk membahas yang ketiga tentang adab perjalanan. Ya. Nah, dalam bahasa Arab perjalanan itu dikenal dengan istilah rihlah atau safar ya. Rihlah atau safar. Jadi sinonimnya perjalanan adalah rihlah atau safar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa yang dimanakan dengan perjalanan adalah perihal cara, gerakan dan sebagainya atau berjalan atau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk suatu tujuan. Ini pengertian perjalanan ya. Nah, kemudian secara istilah bahwa yang dimaksud dengan safar atau perjalanan atau rihlah apa? Suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Ini pengertian perjalanan. Nah, adab-adab sebelum berangkat nih, ketika kita keluar rumah, ya dimulai dengan pamitan atau minta izin kepada orang tua. Ini penting ya anak sekalian ya, di zaman yang sekarang kadang-kadang anak keluar tanpa izin ke orang tua ini jelas harus dikoreksi ya. Ketika kalian semua sebagai anak kemudian mau pergi maka sangat dianjurkan dan sangat indah ketika berpamitan dan itu kepada orang tua. Apalagi kalau kemudian ingin mengadakan perjalanan yang jauh, maka baik kalau kita misalnya berpamitan kepada para tetangga atau pada kerabat dekat ya, itu dianjurkan, diperintahkan. Nah, ketika meninggalkan rumah, ya, ketika kita sudah ke rumah, maka kita hendaklah berdoa dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Atau boleh ditambahkan la haula wala quwwata
illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibiasakan nak ya, ketika kalian keluar rumah, mau sekolah, mau ke rumah teman, mau ke pasar, mau ke mall dan sebagainya, maka biasakanlah kita ketika sudah di luar rumah mau berjalan, mau pergi, kita tidak lupa kemudian membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika kita semua sudah keluar rumah, kemudian akan menggunakan kendaraan, ya, kemudian kita sudah naik kendaraan, maka juga dianjurkan doa nih ya, doa yang Rasul contohkan dalam hadis ya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min amali ma tardah wa min al-amali ma tardah. Ya. Ini doa ketika kita sudah naik kendaraan ya, mungkin naik motor, naik bis, naik mobil, bahkan mungkin naik sepeda juga gitu ya. Maka kita baca doa ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa min amali ma tarda. Ini doanya yang kita harus hafalkan ini ya, sebagai doa yang harus diamalkan. Nah, apabila sudah sampai di tempat tujuan, hendaklah kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya. Ini harus dihafalkan ini ya, doa-doa seperti ini ketika kita mengadakan safar atau perjalanan sudah sampai di tempat tujuan. Ini kita baca Allahumma fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Oke. Ketika dalam perjalanan melihat sesuatu yang indah, misalnya pemandangan yang takjub dan sebagainya, yang mencenangkan, kita disunahkan mengucapkan kalimat subhanallah atau boleh juga masya Allah. Dan adabnya ketika kita dalam perjalanan jangan banyak bergurau, tetapi ketika kita dalam perjalanan hendaklah diniat untuk tadabbur ya, untuk berpikir, kemudian untuk merenung ya tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita di mana sedang menikmati makanan, hendaklah harus disiplin ya, agar sisa-sisa sampah yang dari yang kita bawa harus dibuang di tempat sampah yang semestinya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Nah, ini adab berjalan. Adab berjalan ini kalau misalnya kita sedang berjalan kaki, maka ada adab-adab yang harus kita patuhi ya. Ada ketika kita jalan kaki ya harus di sebelah kiri, tidak bergerak-gerak, tidak kejar-kejaran ya. Kemudian tidak menghalangi pengguna jalan orang lain gitu ya. Dan terusnya. Nanti kita lanjut pada
materi rekaman berikutnya ya.